Oke, hari ini kita bakal ngebahas sebuah cerita yang jujur aja bikin merinding. Ini adalah kisah nyata yang dialami seorang perempuan muda bernama Ulan di Sumatera Utara. Sebuah cerita tentang rahasia kelam keluarga, ritual darah, dan sesosok entitas yang menolak untuk pergi. Nah, pertanyaan ini adalah inti dari semua teror yang dialami Ulan. Coba bayangin deh, kamu ada di rumah sendiri, tempat paling aman, tapi kamu ngelihat doppelganger atau kembaran nenek buyut kamu. Inilah misteri yang mengubah rumahnya jadi sumber ketakutan. Oke, jadi biar kebayang, setting ceritanya tuh di sebuah rumah tua yang besar banget, gaya Belanda gitu. Di sebuah desa yang lumayan terpencil. Di sanalah Wulan tinggal cuma bertiga, sama ibunya, Bu Asih, dan nenek buyutnya yang udah sepuh banget, yang biasa dipanggil Uyut. Awalnya ya semua kelihatan normal-normal aja. Tapi lama-lama Wulan mulai sadar, ada yang aneh sama Uyutnya. Di balik sosoknya yang kelihatan tua dan rapuh, ternyata ada sebuah rahasia yang gelap banget. Sebuah ritual rutin yang melibatkan darah. Jadi, Wulan ini nggak sengaja merhatiin sebuah pola yang sumpah mengerikan. Setiap ritual ini dilakukan, Uyut yang biasanya udah bungkuk dan sering sakit-sakitan, besoknya secara ajaib langsung bugar lagi. Ini jelas bukan kebetulan kan? Ini kayak sumber kekuatan yang sama sekali nggak wajar. Namanya juga penasaran, akhirnya Wulan memberanikan diri buat nanya. Tapi pertanyaannya yang polos itu malah disambut dengan kemarahan. Dan sejak saat itu, hubungan mereka langsung berubah 188 derajat. Uyut jadi dingin, jadi pendiam, bikin Wulan makin ngerasa terasing di rumahnya sendiri. Nah, ketegangan ini makin menjadi-jadi pas Ibu Wulan harus pergi nginep di desa sebelah. Artinya, Wulan harus tinggal berdua aja di rumah segede itu sama Uyut. Dan malam itulah teror yang sesungguhnya dimulai. Malam itu bener-bener kayak di film horor, nggak ada jedanya. Dimulai dari penampakan kembaran Uyut yang tatapannya kosong, terus ada suara aneh dari sumur tua, diikuti penampakan kakek misterius, dan puncaknya, sosok wanita serem yang rambutnya nyapu tanah. Wulan bener-bener kayak dikepung dari semua arah. Besok paginya, Wulan coba mastiin dia nanya ke Uyut soal nonton TV semalam. Dan jawaban Uyut bener-bener bikin bulu kuduk berdiri. Uyut bilang dia udah tidur dari jam 8 malam. Disitulah Wulan tahu pasti sosok yang dia lihat semalam itu bukan nenek buyutnya. Itu adalah sesuatu yang lain. Wulan mungkin mikir gangguan itu cuma terjadi di rumah. Dia salah besar. Ternyata entitas itu nggak terikat sama tempat. Dia mulai ngikutin Wulan dengan fokus yang sangat jelas ke dia. Terornya jadi makin personal. Anehnya, justru pas Uyut jatuh sakit dan berhenti ngelakuin ritualnya, gangguannya makin menjadi-jadi. Suara sapu itu kedengeran lagi, tapi kali ini di atap klinik. Suara Uyut bergema di rumah yang kosong. Dan puncaknya, si kembaran itu muncul lagi. Duduk diem di kasur Uyut seolah-olah mau ngambil alih tempatnya. Setelah serangkaian teror itu, ada satu malam yang akhirnya jadi puncak ketahanan Wulan. Sebuah momen yang bikin dia udah nggak sanggup lagi nyimpen semua kengerian ini sendirian. Ini dia penampakan yang paling parah. Bukan lagi sekedar sosok, tapi wujud horor murni. Sebuah kepala nenek-nenek tanpa badan mengelinding di lantai, ngedeketin dia dengan mulut yang kebuka lebar banget sampai nyentuh tanah. Coba bayangin. Jelas Wulan langsung pingsan. Siapa coba yang enggak? Momen pingsannya itu justru jadi titik baliknya. Begitu sadar dan dikelilingi keluarganya, dia udah nggak bisa mendem ini lagi. Akhirnya, dia ceritain semua kejadian aneh yang dialamin dari A sampai Z. Dan pengakuan Wulan ini akhirnya ngebuka sebuah rahasia keluarga yang udah lama banget terkubur. Penjelasan di balik ritual darah, kesehatan aneh Uyut, dan kenapa Wulan yang diteror akhirnya terungkap juga. Keluarganya akhirnya ngaku, mereka cerita tentang praktek yang namanya susuk. Ini tuh semacam ilmu gaib, di mana seseorang bikin perjanjian sama entitas gaib buat dapat kekuatan atau kecantikan. Tapi ya, perjanjian kayak gini selalu ada harga yang harus dibayar. Dan inilah kebenarannya. Ritual darah ayam hitam itu ternyata bukan buat kesehatan. Itu adalah sesajen. Makanan untuk entitas yang terikat sama susuknya Uyut. Itulah sumber kekuatan dan umur panjangnya selama puluhan tahun. Masalahnya, pas Uyut udah makin tua dan berhenti melakukan ritualnya, entitas yang terikat sama dia jadi marah dan kelaparan. Dia butuh inang baru, wadah yang lebih muda dan lebih kuat.
Dan di rumah itu, ya cuma ada satu pilihan, Wulan. Jadi, teror yang dialami Wulan itu bukan gangguan acak, itu adalah proses seleksi yang mengerikan. Setelah semua kebenaran terungkap, keluarga Wulan nggak punya pilihan lain. Mereka harus ngambil tindakan drastis buat mengakhiri kutukan ini, yang akhirnya membawa kita pada resolusi yang tragis dari cerita ini. Keluarga Wulan langsung manggil bantuan spiritual. Dari situlah mereka tahu kalau kakek di atas sumur itu ternyata adalah roh pelindung Wulan. Mereka kemudian ngelakuin ritual pelepasan susuk yang menyakitkan pakai daun kelor. Ritualnya berhasil, entitasnya berhasil dilepaskan, tapi harga yang harus dibayar adalah nyawa Uyut sendiri. Semua orang akhirnya bisa napas lega. Uyut udah berpulang dengan tenang, Wulan aman. Mereka kira kengeriannya udah berakhir. Tapi ternyata ada satu epilog yang mengerikan buat cerita ini. Perilaku Bu Asih, ibunya Wulan, berubah drastis setelah kematian Uyut. Dia jadi linglung, sering ngomong sendiri, dan gak nyambung pas diajak bicara. Seolah-olah sebagian dari dirinya udah hilang, digantikan sama sesuatu yang lain. Dan ini ninggalin kita sama satu pertanyaan yang sangat mengganggu. Entitas itu memang udah dilepaskan dari Uyut, tapi apa dia beneran pergi? Atau setelah gagal dapetin Wulan, dia cuma pindah ke wadah terdekat yang ada? Kisah ini mungkin udah berakhir buat Uyut, tapi kayaknya kutukan itu masih hidup di dalam keluarganya.